Nah, dalam kasus Tanah Dagolos ini kedaulatan negara itu udah dilanggar. Jadi ini kasus pidana, bukan perdata lagi, pidana itu. Nah, pengen yang lebih besar lagi, mereka mengklaim ini. Jadi memanipulasi, merekayasa Kampung Cirapuan yang diklaim Egendom 3742 dan atau 6467 yang sebenarnya identik atau sama dengan Kampung Cirapuan, dialihkan seolah-olah Dagolos atau RW 02, padahal di Kampung Cirapuan atau RW 01. Dari situ banyak manipulasi. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita bersama, bagaimana rekayasa atau modus-modus yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini sangat sistematis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana konflik-konflik yang terjadi ketika di zaman gubernur dan di zaman wali kota, dan terkait juga dengan konflik rekayasa saling gugat Dagolos ya. Nah, dalam masa-masa konflik itu jaringan mafia tanah terus aja melakukan permainan ya. Oke, kita akan mengurai data-data yang udah kami kumpulkan, dan juga selain data-data resmi, dokumen-dokumen resmi juga terkait dengan keterangan-keterangan masyarakat adat, dan juga kita akan langsung membahas masalah kebijakan-kebijakan gubernur ketika itu dan kebijakan-kebijakan wali kota ketika itu. Kita akan mulai aja. Jadi ini sebenarnya sejak zaman kolonial juga udah terjadi konflik-konflik terkait dengan tanah-tanah Dago ini, karena tanah Dago ini sangat potensial, strategis, dan sebagaimana kami ini merupakan segitiga emas ya, segitiga emas. Nah, di sini ini wilayah Dago ya, ini bisa di searching di Google Map. Ini ada video udah kami share ya. Jadi ini pada awalnya dulu di zaman Belanda. Ini pribumi ini ada keluarga Nawisan ya. Keluarga Nawisan kemudian terus digusur ke sini. Terus digusur, jadi awalnya di PMI sampai sini, habis itu digusur ke sini. Nah, saudara Nawisan digusur ke seberangnya terminal sini. Nawisan itu di sini serta keluarganya. Kemudian kita akan langsung ke tahun 1960-an ya. Nah, dari area ini terjadi konflik terus menerus. Konflik ini terkait wilayah ini strategis, dan habis itu ditindaklanjuti setelah ditinggalkan Belanda ya. Ini tadi kan Belanda, ini ditinggalkan Belanda.
ini ada lagi juga diduga apa ya, Belanda kulit hitam lah ya, bangsa kita sendiri juga. Itu menggusur masyarakat sini. Begitu menggusur masyarakat sini, akhirnya kan ke tebing-tebing. Nah, begitu ini digusur masyarakat ini. Jadi ini menurut masyarakat udah sejak lama diduduki abad 19 lebih tepatnya, atau memang kami telusuri 1850-an, 1800 atau 70-an. Jadi Nawisan itu saudaranya itu di sini ya. Ya, terima kasih ini akun Blowek Real. Terus selanjutnya di sini terjadi itu tadi oknum-oknum yang melakukan eksploitasi penggalian pasir secara masif dan sistematis. Nah, ini kemudian salah satunya tenaga kerjanya ya. Tenaga kerjanya itu bapaknya tergugat 2 atau mertuanya tergugat 1 tenaga kerjanya. Adapun tergugat 3 itu ibunya nikah dengan masyarakat adat sini. Jadi maksudnya dia anak tirinya masyarakat adat gitu, tergugat 3. Adapun tergugat 4 itu di luar objek sengketa ya. Kita akan langsung ngebahas ini ya. Habis itu sekitar tahun 60-an dan atau 70-an muncullah Yayasan EMA mengklaim alas hak Gendom Hak Barat ini. Kemudian diserahkan kepada Pemkot Bandung. Nah, adapun masyarakat adat itu adakannya dari sejak zaman Belanda pun enggak apa ya istilahnya sehubungan kekurangan pengetahuan atau kekurangan keilmuan ya. Jadi mereka nggak paham gitu mau gimana gitu. Oke, selanjutnya Wali Kota Bandung ini mendapatkan 6,9 hektar dari Yayasan Ibu Ema. Yang jadi poin masalahnya, apakah Yayasan Ibu Ema ini dari mana? Dia tetap menggunakan alas hak Gendom Hak Barat ya. Nah, ini nggak mungkin. Bahkan kejanggalannya peta ini pun janggal. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ya, kejanggalannya ini ada lekuk-lekuk kayak gini. Lekuk-lekuk ini menandakan bahwa Belanda ini sendiri tahu bahwa ada masyarakat adat ini lebih dulu dibanding dia gitu. Masyarakat adat ini lebih dulu dibanding dia. Bagaimana kalau diluruskan? Seandainya diluruskan pun enggak, itu masih ketahuan, masih ada kejanggalannya. Kenapa? Di sini ada makam tua, makam leluhur masyarakat adat ini yang ikut serta menandatangani petisi-petisi yang petisi kami ya. Ikut serta menandatangani petisi kami. Nah, ini ditandatangani banyak masyarakat adat ikut serta menandatangani petisi. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Kemudian Pemkot Kota Bandung mengambil alih ini berdasarkan alihan dari Yayasan EMA ini. VOC bisa masuk. Oh, VOC belum datang, bos, belum datang. Jadi ini mah sesudah VOC. Nah, terima kasih loh, VOC belum datang. Jadi ini masyarakat adat itu bukan yang VOC-nya, tapi Hindia Belandanya. Jadi silakan belajar lagi sejarah. Jadi sejarah itu masuk. Jadi awalnya gini, sejarah masuk ke Cimahi, Belanda masuk ke Cimahi kan. Kemudian mengingat potensinya wilayah Dago ini, dia naik ke atas. Pada intinya dia membuat aturan. Pribumi nggak boleh masuk ke kota, itu kalau skalanya jalan simpang lah ya, itu nggak boleh ke sana.
Sehingga masyarakat adat ini disuruh nunggu di situ gitu, di simpang, daerah simpang itu, makanya disebut dago, nedagoan, menunggu. Nah ini kita silakan share, itu juga kami tuliskan masalah sejarah dago, sejarah Kampung Cirapuan ya. Jadi ini bukan yang VOC Hindia Belanda ini bos. Ya makasih ya komennya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berdasarkan surat kuasa dari Yayasan EMA ini, pada intinya 6,9 hektar ini diserahkan dari Yayasan EMA ke Pemkot. Ya, ke Pemkot. Kemudian diserahkan balik ke Yayasan EMA lebih kurang sekitar nih 6.900 ke Yayasan EMA, Nyonya Ningri Karim. Ini suratnya ya, bisa di-download. Ini surat resmi dari JDHI ya. Ada di ini. Silakan cek aja Yayasan EMA, itu ada surat resminya. Oke. Kemudian selanjutnya ini tadi yang dipakai penggalian pasir oleh oknum-oknum itu tadi ya, bukan masyarakat ada secara keseluruhan ya, tapi juga oknum-oknum itu tadi. Oknum-oknum itu tadi melakukan penggalian pasir ini. Terus ada klaim dari ini juga PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena itu jadi jalan ini yang ngebangun itu masyarakat itu menyebutnya jalan PLN atau jalan PLTA. Kenapa? Karena dibangun ketika zaman PLTA gitu. Tahun 1920-an, ya kan? Oke. PLTA menginformasikan ke ini tanah ini kepada Pemkot Bandung. Namun kemudian terjadi dualisme. Kita lanjutkan ini tadi dulu ya. Dari sini Pemkot Bandung membuat ini menjadi TPA, tempat pembuangan sampah air, tahun 1974 hingga 1984, ya kan? Setelah itu, ketika itu di pertengahan itu membuatlah terminal seluas 2,2 hektar. Nah, dari sini udah banyak simpang siur. Pada intinya ini Kampung Cirapuan kan? Ini RW 02, ini RW 01. Jadi ini yang biasa disebut Dagulos itu. Oke, dari sini kan? Setelah itu pemerintah itu tadi membuat terminal tahun 1970-an atau 75 atau 77, 22 meter, 2,2 sini ya. Jadi 3.000 ini masuk ke sini. Ini riwayatnya beda, sebagaimana awal kami jelaskan bahwa ini masyarakat ini kan keturunan Nawisan, sementara ini keturunan saudaranya. Jadi keturunan Nawisan nggak mau di sini gitu. Nah, setelah ini ditutup, inilah berbarengan ini dengan ada dibangunlah pasar impres di sini. Ya. Pasar impres di sini juga mengingat kebijaksanaan pemerintah dan laporan-laporan dari masyarakat dan tokoh-tokoh dan juga mungkin juga lurah dilaporkan bahwa sebenarnya ini masyarakat adat gitu, yang sejak lama gitu. Oke, jadi niatan pemerintah bagus. Ini dibuatlah pasar impres. Namun, dari sinilah banyak ntar oknum-oknum yang bermain. Jadi pada intinya beberapa pihak ini awal kedatangannya itu tadi, termasuknya salah satunya ini ya. Ini awal kedatangannya itu di Kampung Cirapuan, ya, Kampung Cirapuan. Nah ini pemimpin yang baik ini, pemimpin yang baik. Kalau ini Ketua RW 02 Dagolos ini Bapak Lili Permana, ini harum namanya. Jadi di sini itu pasar impres itu tadi. Jadi ini terminal, ini pasar impres. Nah, di pasar impres ini tadi warga jualan. Maksud pemerintah memprioritaskan masyarakat pribumi, masyarakat adat-adat ini. Namun
ada kalanya ya biasalah oknum-oknum yang banyak mendapatkan fasilitas. Lain daripada itu, sebagaimana tadi saya jelaskan, keturunan Awisan itu agak enggan kalau di sini karena memahami bahwa ini tuh sebenarnya tanah ini, tanah keluarganya gitu, tanah saudaranya gitu, tanah saudaranya, ya kan? Habis itu pasar impres. Tah, ini kan masih TPA kan? 80-an itu masih TPA. Jadi juga atau masih banyak sampah. Ntar ditutupnya resmi 84, namun di beberapa lokasi sampai 89 gitu. Sampai 89. Jadi jualan di pasar impres ini sepi, ngegeser lah sebagian itu ke sini. Kemudian mengajukan permohonan ke sini karena dianggap ini masyarakat adat, diberikanlah gitu oleh pemerintah. Sehingga komposisinya seperti ini. Ini terminal, pasar impres, ini masyarakat RW 02 Dagulos. Ini Kampung Cirapuan. Oke. Kemudian ini habis itu juga ada berkas berkas ini ya, BPN kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Aang Hunaif, Bapak Aang. Ntar bisa periksa ini yang ini surat tahun itu ada, itu kita upload di, kita memiliki satu lembar. Jadi pada intinya surat dari Gubernur Jabar kepada dari BPN Kota Bandung kepada Gubernur Jabar, Memorial Lurah Dago. Oke. Setelah itu, ini terjadi dualisme. Ini kemudian yang jadi masalah yang mulai itu masalah. Namun masalah ini jaringan oknum-oknum itu terus saja bermain. Nah, di sini dilaporkan oleh pihak BPN sendiri, melaporkan dalam putusan pidana ya. Ini putusan pidananya, ini nomornya ya. Oke, silakan bisa di-download nomor putusan pidananya ya. Di sini. Jadi ini lebih cenderung pada kebijakan BPN. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ketika itu, Bapak Aang. Nah, dari sini nggak jelas gimana. Ini ada beberapa oknum. Jadi pada intinya kan memang komposisinya sebagian diprioritaskan untuk masyarakat adat. Nah, di sini. Nah, jadi dari sini banyak ini SAM. Jadi sebagian masyarakat adat ada, namun ada sebagian juga tumpang tindih dengan oknum-oknum. Jadi yang ini. Tapi kita nggak sebegitu mempermasalahkan. Namun juga ini juga kan ini sehubungan kan udah di bawah ke masuk ditarik di sana tarik sini. Pada intinya ya jaringan-jaringan itu juga. Bagaimana ini? Ini tampak ada beberapa nama yang sama. Dan juga tampak ada beberapa nama sebenarnya satu keluarga. Dan masyarakat adat sendiri juga mengingat gitu, ingat gitu bahwa ini tanah sebenarnya tanah leluhurnya yang dulunya diambil gitu. Namun mereka sendiri juga memahami, oh gitu ya aturannya, ada kalanya kayak gitu. Kemudian, nah dari sinilah yang kemudian jadi masalah ini. Dari sini. Ini jadi pihak-pihak ini tadi menduduki kan di sini. Jadi sekitar 5.000 hingga 10.000. Kemudian dia melebarkan ke sini. Nah, dari sini masyarakat adat ini ditekan lagi. Jadi diintimidasi, jadi dihalang-halangi haknya. Jadi tahun 84 itu komposisinya kayak gini, 84, 88, 92, 2000 komposisinya gini. Jadi sekitar 20%-an itu masyarakat adat, 20% sampai kurang dari 50% lah. Lain daripada itu,
itu pihak-pihak yang riwayatnya apa ya? Riwayatnya dengan hanya dukungan dari pemerintah saja gitu. Maksudnya gitu. Nah, lebih kurang sekitar 3,7 hektar itu ditahan sama oknum-oknum itu. Ditahan sama oknum-oknum itu. Jadi pada intinya oknum-oknum ini sudah disetujui, istilahnya berpotensi untuk disetujui untuk di ACC, namun mereka nggak puas, nggak terima, sehingga melebarkan ke sini ke sini dan ingin adanya rekayasa saling gugat. Ya ini tadi, kalau misalkan penggugat menang dapat segini, ya kan? Kalau tergugat menang ini, nah dari sinilah yang dijadikan kolusi. Bagaimana juga ini ya kami sampaikan laporan RT RW tahun 97, jadi tahun 97 pun itu luasnya itu cuma 5.940, sedang habis itu sampai dengan 10.000 ya. Namun kemudian dari sini bahkan juga berkas-berkas putusan pengadilan perdata pun juga tampak pengalihan. Jadi yang asalnya Kampung Cirapuan dan Dagolos diubah langsung jadi Dagolos gitu. Yang asalnya Dago jadi Dagolos. Bahkan bab alat bukti juga ini terjadi manipulasi atau rekayasa, ini juga terbukti. Misalkan bab alat bukti tergugat di sini ya. Di sini di halaman 7, di halaman 74 ini pada bab alat bukti tergugat ini masih mengemukakan Kampung Cirapuan ya. Kalau RW 1 itu Kampung Cirapuan. Namun di bab alat bukti ini sudah nggak melibatkan. Jadi ini tahun 2013 masih melibatkan. Namun tahun 2016 sudah tidak melibatkan. Nah, dari situ. Nah, lain daripada itu, ini juga bagaimana tadi juga saya sampaikan, lain daripada itu ada juga oknum-oknum yang tidak jelas lainnya lagi. Nah, di area sini misalkan salah satunya ini juga kan nggak disampaikan oleh kesaksian dari di dalam sidang putusan pidana, nggak disampaikan oleh saksi dari BPN terkait dengan objek 270 meter dan 868 meter terkait dengan atas nama Iwan Surjadi dan atau alias tergugat dan atau alias Ketua RW 02 Dagolos Ismail Tanjung. Itu di sini ya. Nah, dari sini terjadi dualisme kebijakan. Satu kebijakan Pemkot, terus kebijakan gubernur. Lain daripada itu masyarakat ketekan gitu. Jadi ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Sementara itu juga ada kebijakan apa ya? Wah, udahlah kayak gini, ya udah aja. Kong kali kong aja, dengan kata lain istilahnya mengizinkan si seseorang mendapatkan tanah agar dia dibantu, misalkan kayak gitulah. Ya. Nah, dari sini konflik ini terjadi. Jadi pada intinya sepemahaman kami perdata itu nggak ada. Jadi motif-motif perdata itu tadi salah satu targetnya itu ini tadi, si salahan yang belum diiniin, yang belum di legal standing kan. Kenapa nggak di legal standing kan? Ya itu tadi, sejak zaman Belanda hingga zaman kemerdekaan itu kan terus menerus dihalang-halangi. Saya sendiri saksi di dalam ini juga. Ini masyarakat ada di sini lebih kurang 32 tahun itu kekurangan air bersih. Kenapa? Sumber-sumber airnya tercemar. Itu yang terkait dengan surat dari DPR Komisi B, terus Wakil Ketua DPR H.E. Warso tahun 2005 tuh. Itu ya salah satu buktinya. Jadi kenapa mereka masih bertahan di sini? Karena ini leluhurnya, karena ini makam leluhurnya. Di sini makam leluhurnya. Jadi di sini makam leluhurnya sampai sekarang pun masih terjaga. Tuh.
Ya, itu ya. Jadi ini kemudian dari sinilah melakukan rekayasa saling gugat. Jadi diduga kuat motifnya ya ini tadi. Di sini maju ke sini mendapatkan lahan objek yang dengan hanya dijadikan tergugat aja itu menguntungkan bagi pihak itu. Jadi ibaratkan kayak gini. Itu apa buka warung di sini di apa teh di pagar lah di trotoar, begitu digugat ini kan, makanya kemarin juga terjadi konflik antara Pemkot sama oknum-oknum dan ada pengeroyokan terhadap warga itu ya. Dari sini pemerintah harus jeli memahami, mempelajari konflik ini. Namun juga kami sayangkan banyak pihak itu mungkin juga takut atau gimana. Namun juga kami pahami sih. Jadi banyak petinggi-petinggi ya yang ikut serta bermain dalam hal ini. Bahkan juga di dalam putusan perdata juga ada, bahkan sejak dulu juga ada. Kenapa? Sejak zaman Belanda itu aja juga udah bisa menilai bahwa ini wilayah-wilayah yang strategis itu untuk hunian. Jadi segitiga emas gitu kan di Jawa Barat. Nah, ini jadi cuma beberapa menit aja, bahkan ke kota lain ya, kota administratif lain. Ini Kabupaten Bandung. Ini Kota Bandung. Di sana Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi kalau di sini kita bisa menginjakkan kaki kanan di Kabupaten Bandung, kaki kirinya di Kota Bandung. Di sana kita bisa menginjakkan kaki kanan di Kabupaten Bandung Barat atau Lembang atau Sukasari ya. Sebelah sininya bisa masuk kaki kanan, kaki satunya lagi bisa di Kota Bandung. Nah, dari situ ini segitiga emas. Ya alhamdulillahirobbilalamin, itu sekilas sejarah yang kami pahami berdasarkan keterangan kesaksian masyarakat adat, juga berdasarkan dokumen yang ada. Ya alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak loh ini Bang Roy, terus Bapak Pratama, terima kasih ya. Bapak Gali Pratama, makasih ya Bang. Terima kasih semuanya. Terus ikutin channel kami. Kita akan insya Allah ngebahas masalah masalah rekayasa mafia tanah dan lain sebagainya. Pada khususnya terkait dengan konflik yang ada di Dago ini ya. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga warga Sukahaji pun mendapatkan jalan keluar yang terbaik, dan kita juga mohon doanya dan juga kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera supaya mendapatkan solusi yang terbaik dan segera mendapatkan jalan yang terbaik, bantuan yang terbaik dari pemerintah dan berbagai elemen-elemen masyarakat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk kedepannya rakyat Indonesia makmur, adil, dan punya pemimpin adil dan bijaksana, rakyatnya adil dan sejahtera, makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan live streaming kalau ada kesempatan ya. Terus simak channel kita, silakan di download loh, silakan di reupload, asalkan narasinya jangan diubah. Lain daripada itu silakan juga di download, di script ya. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, udah jauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dago Elos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Jadi seolah-olah yang digugat Muller itu Dago Elos. Bukan, tidak termasuk Cirapuan. Seolah-olah termasuk Cirapuan. Yang digugat si Muller itu selatan sampai utara. Yang Bapak bilang tadi 2 hektar. Objeknya 2 hektar. 6,3. 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sama 6,9 enggak, Pak? Enggak, Pak. Gimana hitungannya Enggak. dari Bapak, versi Bapak? 6,3 itu gugatan Muller. Sementara Burhan Minten kamu digugat sama Muller ya? Ayo, saya gabung sebagai penggugat intervensi, artinya dia sepihak dengan tergugat. Ingat, dengan tergugat. Ingat, Bapak? Dalam hal ini warga ya? Hah? Dalam hal ini warga ya? Penggugat kalau gitu, Pak. Kelompok keempat. Warga, kelompok keempat. Asep Mamun tanda Jadilah tangan. 6,9. Asep Mamun tanda tangan bahwa semua para tergugat adalah penggarap Burhan Minten di Egendom Perponding 442. Sementara Muller ngegugat 3. ya, dia menghadapinya dengan 4 buah Perponding. Ya, jadi dia nagih tanah 6,3 hektar. Raminten bilang seolah-olah ya Bu ya, Ini penggambaran aja nih, Penggambaran aja ilustrasi. tanah 6,9 hektar itu punya saya dikasih hibah. Ujung pangkalnya ya memang ke pabrik tegel Simongan, kedua-duanya sama ya, ya kan? Dari sini udah nggak masuk akal ya. Saya jelasin lagi. Raminten, kamu kok aneh kamu teh? Kamu belum digugat, kenapa siap-siap lebih dulu? Nah itu pertanyaannya. Menurut Bapak kenapa? Kan saya dari awal juga nggak pernah ngejelasin adanya gugatan Muller. Saya ngejelasin kolusi mafia tanah saling gugat. Nggak pernah. Nggak pernah saya bilang gugatan Muller. Bukan gugatan Muller, kolusi mafia tanah saling gugat. Muller kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi tergugat Burhan Minten siap lebih dulu. Tanggal 1 Juni Tahun 2016, silakan periksa di sini. Dia memberi kuasa. Ada yang mungkin menolak. Pak Yaman bilang, enggak masuk sidang mah 2017 si Raminten mah. Dia masuk sidang mah 2017. Sementara